Dalam Islam ya, ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, ada hal-hal yang sifatnya berubah. Jadi kalau kita perhatikan syariat Allah ya, yang turunkan kepada kita itu fix. Tata caranya ya, jadi ibadah. Jadi kita perhatikan ibadah mahdhahnya fix ya. Namun yang berubah apa? Yang mutaghayyirat, yang berubah sesuai dengan waktu dan zaman tadi itu adalah sarana. Nah, jadi kita harus bedakan mana ibadah dan mana sarananya. Ini yang kemudian kita suka berbeda pendapat. Ibadah final, nggak boleh tambah, tidak boleh dikurangin. Ya, syariat Rasulullah dan para sahabat. Ingat, para sahabat juga bagian dari syariat. Ya, perilaku sahabat adalah syariat. Ini udah final. Nah, yang berubah apa? Yang berubah itu wasailul ibadah. Sarana ibadah. Apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman sekalian dan jamaah dimanapun berada, masih bersama saya Happy Adnia Bustami dalam program belajar sirah nabawiyah melalui video-video pendek, dan kita akan bahas tentang kesempurnaan risalah Rasulullah SAW. Dan ini merupakan bagian dari final dari serial kehidupan Rasul SAW. Sebelumnya kita bahas banyak hal, termasuk diantaranya kesempurnaan fisik Rasulullah yang kita bahas pada pertemuan atau video sebelumnya. Ketika baginda Rasul SAW meninggal dunia, ya, beliau tidak meninggalkan PR satupun. Addar risalah, addal amanah, wa balagh risalah. Jadi Nabi itu telah menunaikan amanahnya sebagai seorang Nabi utusan Allah dengan sepenuh amanah. Tidak ada yang disembunyikan. Ya. Wa balagha risalah, dan menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada yang ditambah-tambahin. Dan karenanya ketika baginda Rasulullah SAW meninggal dunia, maka kamula hadad din. Ya. Akmala, telah sempurnalah agama ini. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, al yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agamaku. Jadi selesai, tidak boleh ada tambah-tambahan lagi dalam syariat. Nah, seiring dengan itu teman-teman sekalian, dalam hal ibadah mahdhah, ya, yang jelas rukun-rukun dan syarat serta aturannya, ya, itu sudah final, sudah fix. Tidak boleh ada kreativitas dalam berdakwah, tidak boleh juga ada inovasi dalam berdakwah, ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah gimana saya salat, kata Rasul, gimana Nabi salat, begitu kita melaksanakan. Khudhu anni manasikakum, ya, ambillah dariku manasik, tata cara melaksanakan ibadah haji. Sudah final. Jadi clear ibadah mahdhah, mulai dari salat, zakat, apalagi ya, haji, ya, dan umrah tentu saja. Tidak ada kreativitas, enggak boleh nambah-nambah, ya. Salat 5 kali sehari semalam, jangan ditambah. Zuhur 4 rakaat sudah final. Nah, ini selesai, ya. Menambah-nambah dalam ibadah, ya, ini termasuk kategori bid'ah, sesuatu yang terlarang, sesuatu yang baru, ya. Walaupun nanti ada penjelasan tentang konteks bid'ah ini, tapi saya ingin sampaikan bahwa diutusnya Rasulullah SAW, kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan betul-betul addal amanah wa balagha risalah, menyempurnakan semua misinya dan tidak ada satupun yang tertinggal. Al-Quran sudah turun semuanya, ya, tidak ada yang tertinggal satupun dari ayat Al-Quran, dan karenanya kita harus menerima Islam itu dalam keadaan satu paket sempurna, ya. Nah, namun demikian teman-teman sekalian, kita harus pahami bahwa dalam Islam, ya, ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, ada hal-hal yang sifatnya berubah. Jadi kalau kita perhatikan syariat Allah, ya, yang turunkan kepada kita itu fix. Tata caranya, ya, jadi ibadah. Jadi kita perhatikan ibadah mahdhahnya fix, ya. Namun yang berubah apa? Yang mutaghayyirat, yang berubah sesuai dengan waktu dan zaman tadi itu adalah sarana. Nah, jadi kita harus bedakan mana ibadah dan mana sarananya. Ini yang kemudian kita suka berbeda pendapat. Ibadah final, nggak boleh tambah, tidak boleh dikurangin. Ya, syariat Rasulullah dan para sahabat. Ingat, para sahabat juga bagian dari syariat. Ya, perilaku sahabat adalah syariat. Ini udah final. Nah, yang berubah apa? Yang berubah itu wasailul ibadah, sarana ibadah. Apa maksudnya? Kita ambil contoh.
azan itu syariat, ibadah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Bagaimana Bilal bin Rabah azan atas perkenan Rasulullah, begitu kita azan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Ya. Tidak boleh diulang-ulang lebih dari 4 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Yang enggak diulang-ulang. Atau misalnya, as-salatu khairum minan naum. Diulang sampai berapa kali. Ya. Sampai misalnya, supaya orang bangun semua. Ya enggak boleh. Jadi, teks lafaz azan itu clear, lengkap, enggak boleh tambah. Ini ibadah. Tapi sarana ibadah, sarana azan dalam hal ini, kita boleh kreatif. Jadi kalau dulu Bilal bin Rabah itu yang naik ke atas loteng, naik ke atas ya bagian tinggi Masjid Nabawi ya, agar ya suaranya menggema dan kedengaran oleh banyak orang. Tapi hari ini enggak. Kita menggunakan mikrofon. Kita menggunakan pengeras suara. Maka menggunakan pengeras suara, mikrofon ini bukan bid'ah yang terlarang enggak. Tapi bagian dari kreativitas wasail al-ibadah yang dibolehkan. Ya. Contoh lain apa misalnya? Ibadah haji. Ibadah haji nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Rukun-rukun umroh, haji udah jelas. Rukun umroh misalnya mulai dari miqat, berihram, tawaf, ya Ka'bah, kemudian sa'i, tahallul, beres. Nggak boleh ada tambahan lainnya. Walaupun sekarang banyak para pembimbing ustadz yang canda. Ini canda bukan serius ya. Ibu-ibu, ya, rukun umroh ada 5, ya, ada 6 ditambahin, ada 6. Pertama miqat, ya, mengganti pakaian ihram di tempat miqat. Yang kedua ya tawaf di Ka'bah. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul, mencukur rambut. Nah ada satu lagi tambahnya, foto-foto. Ini nggak boleh ya. Jadi jangan masukkan foto-foto itu ya bagian dari rukun ya. Tapi suatu di luar ibadah. Nah jadi ini clear. Ibadah jelas waktunya. Ya, haji jelas pelaksanaannya di mana. Ya. Wukuf di Arafah, jangan ganti wukuf di Garut, wukuf di Bogor. Wukufnya jelas tanggal 9, nggak boleh diganti tanggal 12. Gantian nih, misalnya orang Arab Saudi, karena udah sering ya, ntar wukufnya tanggal 12 aja, nggak bisa. Harus blok hari itu. Ya, tanggal 9, Zulhijjah itu wukuf. Clear jelas. Tetapi teman-teman sekalian, wasail ibadahnya, wasailul hajj, umrahnya, ini yang kita boleh kreatif. Dulu Nabi dan para sahabat berangkat dari Madinah menuju ke Mekah pakai unta. Nah, sekarang pakai bus. Ya. Dulu nenek moyang kita dari Indonesia menuju Tanah Suci pakai kapal laut. Nah, sekarang kelamaan pakai kapal laut. Ya, pakai kapal laut lebih dari sebulan bisa jadi kelamaan. Keburu meninggal gitu ya. Keburu meninggal. Nah, maka kita pakai pesawat terbang hari ini. Kapal terbang. Kalau bahasa kampung saya itu kapal terbang. Pesawat. Gitu ya. Bukan bid'ah yang terlarang, boleh. Karena itu bagian dari sarana kita ibadah. Jadi bedakan antara sarana dengan ibadah itu sendiri. Ya, ada ibadah yang sifatnya mahdhah, jelas, detail rukun-rukunnya. Ada yang di luar ibadah mahdhah, misalnya makan juga ibadah. Ya, tapi nggak ada rukunnya makan itu. Jadi rukun makan 1, baca bismillah, 2, menghadap kiblat, 3, nggak ada. Dan karenanya dia boleh kita berkreativitas dalam makanan, memasak makanan. Jadi nggak mesti makannya kurma mulu, walaupun kurma bagus. Nggak mesti misalnya makannya pakai roti terus, walaupun roti bagus. Kita boleh berkreativitas. Jadi teman-teman harus dipisahkan. Nah nanti ada hal-hal yang kalau kita bicara tentang sumber hukum Islam ya Al-Quran, hadis, dan ada ijtihad wilayah yang masuk ranah ijtihad, yaitu qiyas dan ijma para ulama. Ya. Nah selain itu juga ya dalam memahami risalah Rasulullah SAW ini ya kita juga harus lihat pendapat-pendapat para ulama. Maka kita mengenal nanti ada istihsan, ada misalnya apalagi ya saddu zari'ah ya, kemudian al-istishab ya. Nah ini kaidah-kaidah dalam usul fikih yang juga menjadi salah satu sumber hukum dalam memahami risalah Rasulullah SAW. Sehingga kita ya mungkin terlalu jauh hubungan kita dari aspek waktu, kemampuan ilmiah untuk menjangkau langsung hadis-hadis Rasulullah. Makanya para ulama yang sudah menjelaskan, yang sudah merangkum, yang sudah mentalkhis gitu kan, dan yang telah melakukan penelitian terhadap suatu hadis dan hubungan antara satu hadis dengan hadis yang lain, bisa kita ambil pendapatnya. Bisa kita jadikan sebagai rujukan gitu kan, karena ketidakmampuan kita mengakses langsung ya kesahihan hadis-hadis atau
fawaid dari hadis-hadis tersebut ya. Nah, muaranya ya sebagai penutup teman-teman sekalian bahwa risalah yang dibawa oleh baginda Rasul ini sudah sempurna, sudah clear ya. Nabi sudah menyerahkan semuanya, mengajarkan semuanya kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ke risalahnya kepada kita hari ini. Kita bersyukur ya, Al-Quran menjamin untuk itu. Satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah SWT keabsahannya ya, dari awal turun sampai kepada kita tidak ada yang berkurang satu huruf pun ya. Dan lebih dari itu, Al-Quran dijaga melalui dua cara ya. Hifzan, hafalan-hafalan yang turun-temurun, dan yang kedua adalah kitabatan. Al-Quran sampai kepada kita dengan dua cara tersebut. Hafalan-hafalan para penghafal Quran dari generasi ke generasi, dan kemudian yang kedua adalah ya, catatan-catatan dari para sahabat Nabi yang diketik ulang, ya, ditulis ulang, ya, dan kemudian sampai kepada kita hari ini. Semoga video-video yang kami produksi ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Dengan mencintai Rasulullah, berarti kita ya meneladani beliau. Jadi rumusnya, kenali Rasulullah, maka akan muncul rasa cinta. Kecintaan kita terhadap Rasulullah akan menimbulkan keinginan untuk meneladani jalan hidup beliau sesuai dengan kemampuan kita. Jazakumullah khairan. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya, insyaallah bersama saya Happy Andi Bastami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.